Ya, mungkin, kita lihat video dulu ya untuk mengetahui apa sih sebenarnya sistem emosi itu, pentingnya sistem emosi dalam suatu sediaan farmasi. An emulsion is a mixture of two or more immiscible liquids, one being oil-based and the other water-based or aqueous. They are described as immiscible liquids because they cannot easily be mixed together without separating. We can explain how to make an emulsion with a common example most people will be familiar with: salad dressings. We've all seen bottles like this, with the oil and water separated into two distinct parts, or phases. Now you don't want to pour that on your salad, so how do you mix it? All that energy you put into the liquids by shaking the bottle reduces the phases into smaller and smaller globules until they are completely dispersed into one another. You now have an emulsion, but it's not stable, and after a while the two phases will start to separate. So next time you reach for the bottle, it's like this again. To prevent that from happening and make a stable emulsion, you need to add an emulsifier. Some examples of natural emulsifiers commonly used include egg yolk, mustard, and soy lecithin, but there are many synthetic emulsifiers as well. An emulsifier has a hydrophilic, water-liking end and a lipophilic, oil-liking end. The hydrophilic end is attracted to the aqueous phase and the lipophilic end to the oil phase, and this binds them together. Emulsifiers also work by forming a film around the globules of one phase. This prevents them from joining back together or coalescing, and thus keeps them suspended in the continuous phase. Another way to stabilize your emulsion would be to use hydrocolloids, like xanthan gum or guar gum. Although they're not technically emulsifiers, they help achieve stability by increasing the viscosity of the mixture, which keeps globules in suspension. The emulsifying agent is critical. Some emulsifiers are more attractive to one phase than another, and this helps you achieve the type of emulsion you require. Simple emulsions are either oil dispersed in an aqueous phase or water dispersed in oil. For example, many sun creams and lotions are water in oil emulsions, containing an aqueous dispersion of sunscreen ingredients finely dispersed in oils and waxes. In this case, we call the oil the continuous phase and the water is the dispersed phase. In contrast, mayonnaise is an example of an oil in water emulsion. The vegetable oil forms tiny droplets within the aqueous phase. In both cases, emulsifiers are needed to prevent the dispersed droplets from coalescing and breaking the emulsion. Ya, jadi itu ada beberapa ya, kenapa sih dibentuk emosi ya, karena adanya 2 fase ya, minyak sama air yang tidak saling mencampur ya. Kemudian awalnya mungkin fase minyak sama fase air itu bisa bercampur ketika dilakukan pengocokan, tapi lama-kelamaan dia akan membentuk suatu 2 fase ya, berarti sistemnya adalah tidak stabil. Nah, makanya kita butuh emulgator yang tadi di slide-nya, jadi ada yang, fase minyak sama fase air ya, biasanya kepalanya fase minyak, ya, ujungnya untuk ekornya ada fase air ya, masing-masing emulgatornya akan mengikat maksud saya. Jadi yang, air akan mengikat si fase air, kemudian yang minyaknya juga akan mengikat si fase minyak. Makanya dia terbentuklah suatu sediaan emosi yang stabil, yang bisa saling bercampur dan tidak terpisah antara satu sama lain, gitu. An emulsion Oke, selanjutnya jadi pengertiannya apa? Ya, jadi emosi ini merupakan sediaan farmasi, ya, sistem dispersi yang mengandung 2 buah cairan yang tidak dapat bercampur, di mana salah satunya terdispersi dalam bentuk droplet atau globul, ya, dalam hal ini ada fase internal, dan cairan yang lainnya yaitu fase eksternal, ya. Jadi kalau tadi kita lihat ada bentuk minyak yang kecil-kecil, ya, setelah dilakukan pengocokan, ya, itu adalah bentuk dropletnya, begitu. Kemudian yang kedua, suatu dispersi ketika fase terdispersi tersusun atas globul kecil, suatu cairan yang terdistribusi di seluruh membawa yang satu sama lain tidak saling campur ya. Jadi dominan fase yang kontinu ya pada sistem emosi itu dibandingkan yang fase terdispersi. Kemudian yang ketiga, 2 buah cairan yang tidak bercampur ya. Jadi biasanya air dan minyak ya gitu. Jadi kalau kemarin, diajarkan terkait, sistem yang
Suspensi, ya kalau suspensi itu kan zat padat yang terdispersi di dalam fase cair. Nah, ini beda. Jadi kalau emosi itu dua-duanya cair sifatnya. Gitu bedanya, satu fase minyak, kemudian satunya yang fase air, begitu. Oke, kemudian ini jadi ada dua fase ya dominan, yaitu ada minyak dalam air dan air dalam minyak ya. Ini ada gambarannya. Jadi kalau misalnya apa minyak dalam air berarti dominan si air gitu yang melingkupi si fase minyaknya. Begitu juga dengan air dalam minyak berarti fase minyaknya yang akan melingkupi si air yang di dalamnya gitu, yang droplet-droplet airnya. Jadi tergantung yang mana yang terdispersi, yang mana yang pendispersi begitu. Kemudian ini ya, jadi ini ada air minyak emulgator ya, di mana kalau yang kita lihat di sini fase A itu merupakan proses sebelum terjadinya emosi. Ya, jadi ada dua fase, pasti ada fase minyak sama fase air ya. Kemudian untuk fase minyaknya sama airnya tidak saling bercampur ya, karena tidak ada emulgator di dalamnya. Kemudian yang kedua ada fase 2 dalam proses emosi, jadi partikel emosi itu tidak terhindarkan, dia akan membentuk struktur yang mungkin tidak homogen ya, kemudian dalam skala kecil. Jadi ada beberapa droplet begitu. Kemudian yang ketiga, yang C ini adalah emosinya itu menjadi sangat tidak stabil ya, jadi ketika disimpan untuk jangka waktu yang lama, maka dia akan cenderung terpisah. Jadi emosinya retak atau yang namanya fase inversi. Ya ini karena tidak adanya emulgator gitu. Kemudian yang terakhir ada emulgator ya berarti di sini membentuk sistem emosi yang stabil. Artinya sistem emosi yang tadinya itu nggak stabil, dia butuh zat pengemosi. Ya, namanya ini adalah emulgator. Salah satunya adalah surfaktan gitu. Di surfaktan ini dia akan menurunkan tegangan permukaan dulu ya dari cairan tersebut begitu. Jadi akan terabsorpsi ke dalam tetesan cairan, baru dipecahlah tetesan cairannya itu menjadi tetesan yang lebih kecil. Kemudian emulgatornya itu akan membentuk lapisan pelindung gitu. Lapisan pelindung pada masing-masing pecahan cairannya itu, gitu. Dengan cara apa? Jadi dengan cara koalesens ya, penggabungan yang tadi saya sebutkan, jadi bagian air ya akan ke arah hidrofilik ya, kemudian yang lipofilik akan ke arah minyak, sehingga nantinya dia akan terbentuk fase emosi yang lebih stabil. Oke, untuk teori pembentukan emosi, jadi ada beberapa, ya ada 3 teori. Yang pertama teori tegangan permukaan, di mana di sini penggunaan emulgator ya itu dapat menurunkan tegangan antar muka dua cairan yang tidak saling bercampur ya. Kemudian menurunkan kekuatan gaya tolak antar cairan, kemudian juga mengurangi setiap gaya tarik ya untuk molekul masing-masingnya. Ini dominan teori tegangan permukaan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada teori orientasi Baji ya, di mana emosi terbentuk berdasarkan adanya kelarutan selektif ya dari bagian molekul emulgator. Jadi ada hidrofilik sama lipofiliknya. Jadi diikatlah emulgator yang suka air ya, berarti dia fase hidrofiliknya mengikat air, kemudian yang minyak dia akan mengikat minyak. Makanya terjadi keseimbangan ya antara fase air dan fase minyaknya. Kemudian untuk teori plastis, ya ini berarti emulgator berada pada fase antarmuka ya, minyak dan air. Dia akan mengelilingi droplet fase internal. Nah, kemudian dia akan membentuk lapisan film ya yang terabsorpsi pada permukaan tetesan. Nah, hal tersebut akan mencegah koalesens ya, yang penggabungan pemecahannya menjadi satu. Kemudian kontak fasenya juga akan terdispersi, maka sistem emosinya akan semakin kuat dan lentur ya, film yang terbentuknya juga semakin baik, maka akan dibuat emosinya semakin stabil ya. Jadi ketiga ini digunakan ya teorinya untuk membentuk emosi yang stabil. Kemudian untuk penentuan tipe emosi, ya jadi ada emosi minyak dalam air ya, berarti kalau minyak di dalam air maka butiran minyak yang terdispersi ke dalam air. Maka di sini minyaknya adalah fase internal dan air adalah fase eksternalnya. Otomatis minyak dalam air, berarti minyaknya yang terdistribusi lebih sedikit ya di dalam airnya. Airnya yang dominan begitu ya untuk pembentukan emosinya.
Kemudian ada emulsi air dalam minyak, ya berarti, butiran air yang terdispersi. Nah, butiran airnya yang terdispersi ke dalam minyak, di mana terbalik di sini ya, untuk airnya sebagai fase internalnya, kemudian untuk minyaknya itu sebagai fase, eksternalnya. Kemudian untuk emulsi minyak dalam air dan minyak lagi ya, jadi ada beberapa tingkatan, dibuat dulu emulsi minyak dalam air dengan suatu fase air perlahan-lahan, baru ditambahkan fase minyak untuk membentuk suatu emulsi minyak dalam air ya. Jadi, 2 kali ya, dua juga emulgatornya ganda yang ditambahkan ke dalam sediaan. Kemudian yang terakhir ada emulsi air ya, dalam minyak dalam air. Jadi di sini suatu pengemulsi ya, di mana air dalam minyak, kemudian dengan fase minyaknya, dia akan tambahkan perlahan-lahan, ditambahkan fase air membentuk emulsi air dalam minyak, ya. Kemudian didispersikan lagi ke dalam larutan air, ya dengan bantuan emulgator. Misalnya di sini contohnya adalah polisorbat 80 atau T80, sehingga nantinya pada hasil akhir akan membentuk emulsi air, kemudian dalam minyak di dalam air lagi. Kemudian ini untuk, komponen dari bahan emulsi. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan ya dalam suatu sediaan, emulsi. Yang pertama ada fase terdispersi ya, tadi internal ya, yang mana, internal berarti yang didispersikan ya. Kemudian ada fase pendispersinya eksternal ya, pendispers. Kemudian ada emulgator ya untuk menyatukan antara fase minyak sama fase air yang tidak saling bercampur tadi. Kemudian ada bahan tambahan lain ya, misalnya, minyak ikan ya, olive oil. Itu kan rata-rata menghasilkan bau yang sangat tidak enak ya, gitu. Jadi fish oil, nah itu butuh misalnya pengaroma begitu. Jadi, tidak serta-merta mengikuti, bau dari bahan aktif ya, karena termasuk dari sifat, aseptis ya, yang bisa diterima oleh pasien gitu. Nah, di sini ya, jadi fase terdispersi itu merupakan zat cair yang terbagi-bagi, dia akan menjadi butiran kecil ya, zat cair lain, kemudian untuk eksternalnya, zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar ataupun pendukung dari emulsi tersebut ya. Ini nggak bisa dikatakan minyak atau air, jadi tergantung ya, apakah emulsi minyak dalam air ataupun air dalam minyak gitu. Kemudian emulgator sendiri berarti berfungsi menstabilkan emulsi ya, supaya emulsinya itu nggak pecah gitu, stabil, bisa saling bercampur, tidak terbentuk dua fase. Kemudian bahan tambahan lain misalnya perasa, pengaroma, pewarna, ya, kemudian pengawet dan antioksidan ya. Kalau misalnya, minyak itu cenderung tengik ya, makanya dia lebih cenderung untuk, terjadi oksidasi ya, makanya dibutuhkan, antioksidan di dalam formulasinya. Kemudian untuk bahan pengemulsi ya, syaratnya apa? Jadi yang pertama harus tercampurkan, ya, harus tercampurkan dengan bahan formulasi lain, kemudian tidak boleh mengganggu stabilitas atau efikasi ya dari bahan terapeutik ya. Jadi pertama ada kompatibilitas antara satu sama yang lain. Yang kedua, tetap diutamakan sifat dari bahan terapeutik atau dalam hal ini adalah bahan aktif dari sediaan ya gitu. Jadi tetap mengutamakan si bahan aktifnya. Kemudian yang kedua stabil dan tidak memburuk dalam sediaan ya. Maksudnya jangan sampai ya lama-kelamaan awalnya stabil, kemudian lama-kelamaan dia mempengaruhi itu sifat dari bahan yang lainnya gitu sehingga bisa membuat kerusakan ya dalam sediaan. Kemudian tidak toksik ya sesuai dengan tujuan penggunaan dan dalam jumlah yang boleh dikonsumsi oleh pasien ya. Jadi dalam formulasi itu tidak serta-merta, persennya kita tentukan sendiri, enggak, gitu ya. Jadi ada beberapa buku standar dan juga penggunaannya berapa persen yang bisa digunakan misalnya untuk, sebagai pewarna. Nah, itu ada rentangnya masing-masing ya. Kalau misalnya bahan aktif ya, jadi boleh kalian lihat di, bahan tambahan misalnya bisa di HOPE atau Handbook of Pharmaceutical Excipient. Nah, di situ ada beberapa bahan yang, sesuai dengan tujuannya masing-masing ya, mau sebagai apa dia, mau pengawet kah, pewarna kah, antioksidan, dan rentang persennya. Jadi harus sesuai dengan persentase tersebut gitu ya, tidak boleh keluar dari persentasenya.
Kemudian kemampuan untuk membentuk emulsifikasi dan mempertahankan stabilitas emosi sesuai dengan umur produknya. Ya, jangan sampai ya setelah dibuat kemudian belum sesuai dengan tanggal kadaluarsa tiba-tiba emosinya yang tidak stabil gitu. Jadi harus mempertimbangkan ya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi formulasi dari sediaan emosi. Oke, emulgator ya atau dalam hal ini emulsifier ya sudah disampaikan tadi, jadi umumnya adalah suspending agent ya, bisa juga sebagai emulsifying agent. Jadi surfaktan itu bisa bertindak sebagai suspending maupun juga sebagai emulsifying agent ya, tergantung penempatannya. Nah, di sini ada protein ya, contohnya ada gelatin. Kemudian sterol ya, bisa menggunakan bahan beeswax ataupun adepslanae. Kemudian surfaktan sendiri ya di sini merupakan bahan yang memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Ya, jadi hidrofilik yang tadi saya sampaikan, berarti dia suka air ya gitu. Kemudian lipofilik ya berarti dia suka minyak gitu. Sehingga dapat mencampurkan bahan yang bersifat hidrofilik dan lipofilik dengan cara apa? Dia akan menurunkan tegangan antar muka ya kedua bahan. Nah, jadi surfaktan itu punya sifat amfifilik ya, artinya hidrofilik di bagian gugus atau kepalanya, kalau hidrofiliknya di bagian ekornya, gitu. Jadi memungkinkan untuk mengikat minyak maupun si air, gitu. Nah, kemudian untuk macam-macam jenis surfaktan, jadi yang pertama ada surfaktan non-ionik ya, contohnya adalah polisorbat, di sini twin dan sorbitan ester atau span ini umum digunakan ya dalam formulasi gitu ya, twin dan span gitu. Mungkin kalau misalnya kemarin belajar tentang perhitungan HLB ya termasuk ini juga gitu, twin dan span. Di mana surfaktan non-ionik ini merupakan surfaktan yang tidak mengandung muatan listrik ya. Jadi biasanya digunakan dalam produk kosmetik gitu. Nah, di sini kalau non-ionik dia nggak akan menghasilkan busa ya, kecuali dia dicampurkan dengan surfaktan anionic. Makanya lebih dominan ke conditioning gitu ya, kosmetik penggunaannya. Kemudian sebagai pewangi biasanya itu untuk surfaktan yang non-anionic. Kemudian untuk amphoteric berarti dia zwitterion, artinya dia punya muatan listrik dua, ada positif sama negatif. Jadi tergantung dengan pH-nya gitu. Jadi fungsinya apa? Dia mengentalkan formula biasanya. Kemudian dia juga bisa menghasilkan busa gitu. Jadi dia meningkatkan viskositas dari si sediaannya gitu. Kemudian ada surfaktan anionik, biasanya cirinya itu dia punya gugus polar hidrofilik ya, yang bermuatan negatif ya. Kalau misalnya kalian sering lihat SLS ya, sodium lauryl sulfat ya di dalam kemasan, nah itu termasuk salah satu contoh surfaktan anionik gitu. Kemudian dia juga dominan digunakan biasanya untuk sabun, body wash gitu ya, karena dia lebih bisa menghilangkan kotoran ya, ataupun minyak. Kemudian ada kationik, ya, jadi ini kalau tadi anionik bermuatan negatif, otomatis kalau kationik itu yang bermuatan positif. Ya, jadi dia memberikan efek lembut biasanya ya, conditioning, tapi tidak sebersih ya, sepengikat yang surfaktan yang anionik begitu. Ya, kemudian contoh dari bahan pengemulsi ada yang pertama karbohidrat, protein, dan alkohol dengan berat maupun tinggi. Ya, ini ada contohnya. Jadi untuk karbohidrat dia mekanismenya yaitu membentuk polihidrofilik, yaitu untuk biasanya emulsi minyak dalam air. Contohnya ada akasia, kemudian ada teragakan ya, kemudian ada agar, ada kondrus, dan juga pektin. Kemudian untuk protein ya emulsi minyak dalam air contohnya ada gelatin ya, kuning telur sama kasein. Selanjutnya untuk alkohol dengan berat maupun tinggi ya emulsi minyak dalam air ya biasanya digunakan untuk penggunaan topikal, untuk sediaan lotion maupun salep ya. Contohnya ada setil alkohol dan juga ada gliseril monostearat. Nah,
Kemudian ada juga dari bahan mineral dan sintetik ya. Untuk bahan mineral ya, biasanya menggunakan emulsi minyak dalam air apabila bahan tidak larut ketika ditambahkan pada fase air. Jadi di sini fase airnya itu lebih besar daripada fase minyaknya. Kemudian bisa juga digunakan untuk emulsi air dalam minyak ketika serbuk halusnya ditambahkan pada fase minyak, kemudian volume minyaknya yang mendominasi ya dari formulasinya. Contohnya ada Vigam ataupun bentonit ya. Kemudian untuk sintetik ini mengandung bagian gugus ada dua, ada hidrofilik dan lipofilik ya. Dengan protein molekul lipofilik itu untuk aktivitas permukaan molekul. Jadi bisa digunakan baik emulsi minyak dalam air maupun emulsi air dalam minyak. Ya, kemudian ada yang sifatnya anionik, kemudian kationik dan juga non-ionik. Kemudian untuk contohnya anionik ada sabun monokalen, kemudian ada natrium lauryl sulfat, untuk kationik ada contohnya benzalkonium klorida. Sedangkan untuk non-ionik contohnya ada ester sorbitan dan juga turunan polioksietilen. Ini adalah metode pembuatan emulsi ya. Jadi ada metode kering ya, dalam hal ini kontinental, caranya dengan mencampurkan minyak dan gom. Nah, terlebih dahulu hingga terbentuk korpus emulsi, kemudian ditambahkan sejumlah air dengan perbandingan tertentu. Ya, berdasarkan apa? Ya, di sini berdasarkan jenis minyaknya apa. Di sini ada beberapa, ada fixed oil, ada aromatic volatile oil, dan juga ada mineral oil. Nah, kalau fixed oil sendiri dia itu minyak non volatil, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan. Jadi dia merupakan ester asam lemak, padat, dan juga nggak mudah menguap. Ya, contohnya ada minyak zaitun ya, minyak almond, minyak kelapa gitu ya, itu termasuk fixed oil. Nah, ini cara bacanya gini. Jadi fase minyaknya itu ada 4 bagian, fase airnya ada 2 bagian dari volume, dan gamnya 1 bagian. Nah, gamnya ini yang sebagai emulgator begitu. Kemudian ada aromatik ya, volatile oil. Di sini termasuk minyak atsiri biasanya kita kenal. Minyak atsiri ini campuran zat yang mudah menguap ya. Biasanya menghasilkan metabolisme sekunder ya dari tanaman gitu. Kemudian untuk bagiannya sendiri minyaknya 2 bagian ya, untuk fase airnya 2 bagian dan juga gamnya 1 bagian. Untuk mineral oil biasanya berasal dari minyak mentah ya, minyak mentah murni ya, contohnya ada parafin, kemudian ada parafin liquid, ada juga petrolatum. Nah, untuk bagian dari mineral oil itu fase minyaknya 3 bagian ya, kemudian fase airnya 2 bagian, dan juga gamnya itu 1 bagian. Nah, nanti kalau misalnya ada PGA, berarti metode pembuatan emulsinya itu menggunakan bagian-bagian ini. Dilihat dulu minyaknya jenis apa, kemudian ditentukan fase air sama fase minyaknya, baru dilihat perhitungannya 4 bagian, misalnya untuk mixed oil, 4 bagian yang fase air, fase minyak, 2 bagian untuk fase air, dan 1 bagian untuk gamnya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada metode basah ya. Kalau metode basah itu dibuat mucilago, jadi ada penambahan air dengan jumlah yang sesuai. Kemudian fase minyaknya dimasukkan ke dalam mucilago sedikit demi sedikit sampai terbentuk korpus emulsi. Nanti ada bunyinya pada saat diracik gitu ya. Kemudian penambahan zat lain sesuai dengan cara pembuatan suspensi. Jadi sama ya, kalau kemarin mempelajari suspensi, sama untuk penambahan yang lain, sama caranya jadi di akhir gitu ya, setelah terbentuk basis dari emulsinya. Kemudian untuk metode botol ini merupakan peracikan emulsi dari minyak menguap atau bahan berminyak dengan viskositas yang rendah. Ya, jadi kalau metode botol ini serbuk foamnya ditempatkan dalam botol kering, kemudian 2 bagian minyak ditambahkan dan campurannya itu dikocok ya seluruhnya dalam wadah tertutup. Jadi langsung di dalam botolnya. Nah, di sini kondisinya volume air yang hampir sama dengan minyak ditambahkan, kemudian dicampur, dikocok, ditambahkan lagi dengan bahan pengawet, pewarna, pengaroma yang sebelumnya sudah dilarutkan di dalam air. Baru setelah selesai semua pengawet pewarna pengaromanya, baru ditambahkan ke botol lagi ya, di dalam emulsi primer, emulsi pertamanya, baru di-add-kan air sampai tanda
batas ya. Jadi itu bedanya. Kalau tadi metode kering sama metode basah kita butuh membuatnya di mortise temper ya. Kalau metode botol itu bisa dilakukan langsung di dalam motor karena mencegah penguapan dari minyaknya. Ya, minyaknya mudah menguap. Kalau misalnya terlalu lama, maka volumenya akan berkurang. Gitu. Ya. Untuk stabilitas emosi, ya, jadi di sini ada beberapa ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, kalau minyak sama air itu nggak bisa nyatu, maka mereka akan cenderung terpisah. Kenapa? Karena adanya tegangan antar muka antara keduanya. Nah, jadi kalau ketika ada terjadi tegangan, maka masing-masing itu butuh energi antara fase minyak sama fase air. Nah, kalau misalnya semakin banyak permukaan air yang bertemu atau berbatasan dengan permukaan minyak, maka butuh energi yang lebih banyak juga untuk mempertahankan ini fase air dan juga fase minyaknya. Nah, kalau misalnya dipaksa, maka nggak ada suplai energi sehingga cenderung untuk terpisah. Nah, akhirnya emosinya menjadi rusak ataupun tidak stabil. Nah, ini beberapa jenis ya untuk hal-hal ketidakstabilan dari emosi. Yang pertama ada creaming. Creaming ini terpisahnya emosi menjadi dua lapisan ya. Jadi ada satu bagian mengenai fase dispersi, di mana dia lebih banyak daripada lapisan lain. Kemudian ketika dikocok perlahan akan terdispersi kembali. Kemudian ada coalescence dan cracking ya. Di sini ada pecahnya emosi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan berkoalescens, jadi akan bersatu menjadi fase tunggal yang terpisah, tidak dapat diperbaiki kembali. Ya, jadi kalau creaming masih bisa diperbaiki ya. Kalau coalescence sama cracking itu sama sekali nggak bisa diperbaiki untuk keadaan sistem emosinya. Faktor yang mempengaruhi apa saja? Yang pertama perubahan kimia atau pH, ya tidak sesuai. Perubahan fisika, misalnya ada pemanasan, kemudian penyaringan sama pengadukan ya. Kalau misalnya kecepatan mengadukan di mortir pun itu tidak rata, artinya awalnya cepat kita gerus, tiba-tiba capek jadi lambat, itu bisa jadi terbentuk coalescence atau cracking. Makanya hati-hati pada saat pembuatannya. Kemudian perubahan biologis, ya di sini ada fermentasi bakteri, ya, kemudian jamur atau ragi. Nah ini karena dominan ini ya air ya, otomatis air itu kan kalau kita ketahui dia merupakan media pertumbuhan yang sangat baik untuk bakteri gitu. Jadi hati-hati gitu ya dalam proses pembuatannya. Ya ini ya, jadi ini beberapa bentuk emosi ya. Jadi mulai dari yang bagus sampai yang nggak bagus sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya good emotion berarti dia terdistribusi dengan baik gitu ya, partikelnya terdispersi dengan baik dan bercampur begitu. Nah tadi kalau coalescence berarti ada tetesan minyak atau air bersatu ya, kemudian membentuk tetesan baru yang lebih besar. Tetapi luas permukaannya lebih kecil, dia pecah. Nah, tapi kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, dia akan semakin membesar dan membentuk lapisan sendiri yang terpisah dari emosinya. Ya, kemudian ada flokulasi. Flokulasi ini dia berkumpul beberapa tetesan minyak, tetapi tidak membentuk tetesan yang lebih besar. Ya, biasanya peristiwanya itu seperti coalescence sehingga mengakibatkan emosinya itu menjadi tidak merata ataupun dia tidak homogen gitu di dalam campurannya. Nah, coalescence sama flocculation ini lama-lama kalau dibiarkan itu akan menyebabkan cracking ya atau breaking. Kenapa? Kemudian karena suhu penyimpanan itu bisa menyebabkan emulsinya menjadi cracking atau breaking. Nah, kemudian ada creaming yang peristiwa mengapung fase minyak. Jadi densitas ya atau berat jenis dari fase minyaknya itu dari fase ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar. Ya, oke. Eh, maaf ya, kesalahan teknis. Oke, lanjut tadi untuk creaming itu berarti densitas dari fase minyak itu lebih kecil daripada fase air. Jadi dia ngambang gitu. Nah, tapi ini masih bisa digojok ya supaya bisa terdispersi kembali gitu. Jadi biasanya kenapa terjadi creaming karena memang eh, pada saat pembuatan emulsi homogenitasnya itu tidak sesuai gitu. Kalau breaking itu otomatis sudah pecah, jadi udah nggak bisa sama sekali disatukan untuk fase emulsinya. Oke, lanjut untuk wadah kemasan dan cara penyimpanan, ya ini salah satu contoh ya untuk sediaan emulsi. Ya, sediaan emulsi disimpan di dalam wadah tertutup baik, ya, di tempat sejuk, dalam botol, sesuai dengan viskositas sediaan. Dan juga diberi label kocok dahulu, gitu. Karena itu takutnya penyimpanan lama dia terpisah. Tapi kalau misalnya dia masih bisa menyatu kembali, berarti sediaannya tidak rusak, gitu. Kemudian selanjutnya untuk sediaan krim, ya, jadi krim ini menurut Farmakope Indonesia 3, ya, itu krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air, tidak kurang dari 60%, kemudian dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ya. Selanjutnya, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau dispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kemudian untuk warna sendiri, dia merupakan setengah padat juga, berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Jadi krim ini merupakan salah satu bentuk emulsi dengan konsistensi yang lebih padat. Ya, jadi termasuk dalam sediaan semi solid dan biasanya pada umumnya digunakan pada pemakaian eksternal ataupun topikal sebagai bahan pembawanya. Kemudian zat aktif dapat berupa bahan yang larut ya, baik dalam minyak maupun air dan juga yang nggak larut bisa juga terdispersi ya sistemnya dalam bentuk partikel dalam basis krimnya. Ya, perbedaan krim dan emulsi ya, krim pada umumnya mempunyai konsistensi yang lebih padat dibandingkan emulsi yang berbentuk cair, mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian ya dalam waktu yang cukup lama selama sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Dan juga efek pelekatan disebabkan oleh sifat reologisnya. Ini sifat reologis ini merupakan sifat alir ya dalam sediaan sehingga dia bisa bertahan lama ya di permukaan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya ya, untuk kelebihannya mudah menyebar rata ya, kemudian praktis, mudah dibersihkan dan dicuci. Kemudian cara kerja berlangsung pada jaringan setempat ya, biasanya dia hanya topikal ya, bukan sistemik untuk sediaan krim, jadi langsung. Tidak lengket, terutama tipe minyak dalam air, memberikan rasa dingin atau cold cream, biasanya tipe air dalam minyak untuk emulsinya, digunakan sebagai kosmetik. Kemudian bahan untuk pemakaian topikal jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Nah, untuk kekurangannya itu susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas ya. Jadi biasanya ada fase minyaknya itu harus dipanaskan untuk sediaan krim supaya bisa nyatu sama fase airnya nanti. Gampang pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya nggak pas ya. Jadi kalau nantinya kalian akan membuat sediaan krim, misalnya ini hot plate itu sebenarnya udah harus ada mortise stampernya ya. Misalnya meja saya jauh Bu, jangan deh, mending mortise stampernya ditaruh di samping, digerus dulu ya, udah nyatu baru dibawalah ke meja kerjanya ya ketika pembuatan krimnya karena takutnya di dalam sela waktu sedetik, 2 detik itu bisa kembali lagi tuh yang tadinya sudah meleleh, dia bisa memadat kembali, begitu. Kemudian mudah kering dan mudah rusak, ya khususnya tipe air dalam minyak, karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan juga perubahan komposisi. Biasanya karena penambahan salah satu fase secara berlebihan, jadi harus homogen jumlahnya antara fase minyak sama fase airnya untuk sediaan kering. Ya. Untuk formulasinya sama seperti sediaan emulsi cair, jadi emulsi bentuk krim juga membutuhkan emulgator. Tapi emulgator yang digunakan itu biasanya golongan dari surfaktan.
Jadi di sini ada surfaktannya yang menggabungkan ya antara fase air sama fase minyaknya. Ini fase minyaknya berarti dominan minyak yang akan mengikat si airnya, kemudian ada misel. Ya, di sini untuk mencegah antara tetes dispersi yang satu dengan yang lainnya itu saling berdekatan, maka adanya suatu potensial zeta yang terjadi di sini dapat menimbulkan lapisan listrik ganda sehingga terjadi gaya tolak menolak antar tetes dispersi. Nah, makanya ketika terjadi gaya tolak menolak itu dia akan membentuk suatu konsentrasi misal kritik zeta namanya. Jadi agregatnya itu terbentuk dari beberapa molekul substran sebagai hasil interaksi antara molekul hidrofоб sama molekul hidrofil, gitu. Kemudian beberapa bahan yang dapat dijadikan sebagai emulgator kalau misalnya dikombin bisa menggunakan asam stearat ya dan juga sera dan boraks. Nah, ini bentuknya, ya bentuk dari formulasinya. Jadi, selain emulgator, kemudian antioksidan, pada krim juga dibutuhkan bahan peningkat konsistensi. Ya, kalau misalnya kalian lihat ini bahasanya adalah viscosity agent, nah itu peningkat konsistensinya. Itu ada sera, cetasium, steril alkohol untuk meningkatkan stabilitas dari emulsi krim. Nah, bahan-bahan ini nih kalau sudah dipanaskan kemudian kalian lihat lagi pada saat gerus terbentuk lagi, dia bahannya akan memadat lagi, otomatis itu krim kalian udah pasti nggak jadi gitu. Makanya suhu pemanasannya benar-benar harus dijaga gitu. Kemudian untuk metode pembuatan krim di fase atau lemak ini kondisi dipanaskan ya, jadi meleleh perlahan nantinya dan juga ada fase air. Ya, ditentukan dulu bahan mana yang larut atau dapat bercampur dengan fase minyak, kemudian mana yang larut atau dapat bercampur dengan fase airnya. Jadi masing-masing dilarutkan fase minyak dan fase airnya. Itu digabungkan jadi satu. Maksudnya digabungkan jadi satu di fase air dan juga di fase minyaknya masing-masing. Kemudian dipanaskan fase minyak pada suhu 60 derajat Celcius di atas water bath sampai lemak padatnya itu mencair semua ataupun dia tercampur homogen. Kemudian dilakukan juga pemanasan terhadap fase air. Jadi masing-masing fase minyaknya dipanaskan, kemudian fase airnya dipanaskan. Adapun kondisinya juga mortir panas biasanya. Apa itu mortir panas? Jadi mortir panas itu adalah air yang kalian didihkan, kemudian kalian campur di dalam mortir ya sampai suhunya panas sangat baru dibuang airnya gitu. Jadi pencampuran itu dalam kondisi mortir panas gitu. Jadi dua semuanya serba panas, pas minyaknya panas, pas air panas dan juga mortirnya juga dalam keadaan suhu panas gitu. Metode pembuatannya, jadi campuran kedua fase dalam kondisi suhu yang sama, ya dalam hal ini 60 derajat Celcius, di mana fase terdispersi dicampurkan ke dalam fase pendispersi. Diaduk homogen, kemudian jika membuat krim minyak dalam air, maka dimasukkanlah fase minyak ke dalam fase air. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya membuat krim air dalam minyak, maka fase airnya dimasukkan ke dalam fase minyak. Nah ini, pindahkan ke dalam mortir panas. Jadi kondisi mortirnya juga harus panas, digerus konstan, sampai suhunya menurun. Nah biasanya seiring dengan penurunan suhu, maka konsistensi krimnya itu juga akan terbentuk. Gitu. Nah ini, dan terbentuk massa krimnya. Ya, ini ada beberapa ya, ringkasan dari beberapa obat ya, jadi beberapa bentuk sediaan ya. Jadi di sini ada medikamen bentuknya, bentuk sediaannya molten base berarti fase leburnya dan solid base-nya ini adalah fase padatnya. Nah, di sini untuk beberapa powder ya, ini ada soluble powder ya dia yang larut ya. Kemudian ada serbuk kasar yang tidak larut, ada serbuk halus yang larut ya. Kemudian yang tidak larut ya, kemudian ada minyak volatil dan juga minyak yang tidak masuk jenis yang volatil ya. Misalnya di sini ada soluble ya, ini yang berarti serbuk yang larut, kemudian molten base-nya berarti peleburan dilarutkan basisnya ya fusion. Dilarutkan basisnya pada suhu yang tertentu. Kemudian untuk fase padatnya ada trituration. Udah dijelasin triturasi? Triturasi. Ada dijelasin nggak sebelumnya sama dosen sebelumnya? Levigasi, triturasi. Cek. Halo? Ada? Levigasi, triturasi? Belum.
Belum ada ya? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Oh ya, oke. Berarti saya coba menjelaskan ya. Jadi untuk sistem triturasi sama levigasi itu adalah sistem pencampuran. Jadi kalau misalnya levigasi itu mencampur bubuk sama cairan yang tidak larut ya. Tujuannya untuk mengurangi ukuran partikelnya gitu. Jadi bisa bercampur. Kemudian kalau levigasi itu biasanya antar serbuk, dia memperkecil ukuran dari serbuknya. Nah, kemudian ada sedikit cairan ditambahkan yang tidak larut, jadi dia akan menjadi serbuk kasar begitu. Jadi dominan yang levigasi itu triturasi itu untuk sediaan yang padat gitu ya. Sedangkan yang levigasi itu cair, triturasi itu yang padat, maksud saya gitu. Jadi kalau levigasi misalnya sediaan salep, berarti kan ada krimnya gitu, ada sediaan krim, berarti ada fase cairnya. Kalau triturasi lebih ke padat, misalnya serbuk sama serbuknya, begitu. Jadi sistem pencampurannya seperti itu, bedanya levigasi sama triturasi. Nah, kemudian untuk serbuk kasar ya, insoluble coarse powder ya, serbuk kasar tidak larut ya, tekniknya molten base-nya dengan navigasi ya, kemudian untuk solid base-nya untuk fase padatnya menggunakan apa navigasi dengan sejumlah kecil fase padatnya. Jadi dicampurkan dulu fase padatnya sedikit, baru setelah mencampur homogen dengan sempurna, baru dicampur dengan fase padat yang Oke, kemudian ada serbuk halus tidak larut ya atau insoluble fine powder. Jadi ini menggabungkan sejumlah kecil bahan ya melalui triturasi. Ya, jadi basisnya dingin, sudah dingin baru ditambahkan dengan peningkat viskositasnya. Gitu kayak tadi yang kayak sera, kemudian kayak adep selanae. Nah itu. Jadi setelah sudah tercampur semua basisnya, baru tambahkan dengan bahan-bahan tersebut. Gitu. Kemudian metodenya adalah triturasi. Gitu. Kemudian ada volatile liquid ya di sini. Jadi digabungkan atau dicampur dengan fasa leburnya ketika sediaan semi solidnya itu udah dingin ya. Kemudian di bawah 40 derajat Celcius melalui metode triturasi ya. Untuk fase padatnya bisa menggunakan metode triturasi. Kemudian minyak yang lainnya ya selain minyak volatil ya atau minyak siri, maka penggabungan fase leburnya melalui triturasi. Untuk solid base-nya juga triturasi. Jadi kebanyakan penggerusan gitu ya untuk pencampurannya. Nah, di sini jika terdapat bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan, maka pencampuran dilakukan ketika basis krimnya sudah terbentuk. Ya, jadi kalau misalnya nggak tahan panas, sudah terbentuk basis krim, maka aman dia untuk ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Gitu. Kemudian untuk kemasan dan label ya, berarti kemasan yang digunakan boleh menggunakan pot salep ya, tutup baik yang terbuat dari plastik atau logam. Ini ya, jadi ada labelnya ya, untuk sediaan kan berarti hanya untuk pemakaian luar ya. Jadi dibiasakan untuk menjelaskan karena kita nggak pernah tahu orangnya paham atau enggak. Misalnya orangnya dari luar dari desa misalnya kan nggak tahu cara penggunaannya tiba-tiba diminum ya kan ya. Jadi biasakan untuk menjelaskan ketika nantinya menjadi apoteker detail terkait penggunaan dari sediaan farmasinya. Gitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan Ibu, saya Indriani Maulia dari kelas B1 Farmasi Umum. Izin bertanya. Tadi di awal kan di dalam video ditunjukkan bahwa sunscreen itu merupakan salah satu contoh dari sediaan emulsi, di mana dia dari emulsi air dalam minyak dan minyak dalam air. Pertanyaan saya itu Bu, apabila kita menaruh sunscreen di jendela terus terkena panas, apakah kestabilan dari sunscreen tersebut dapat berubah dan jika berubah, apakah sunscreen itu masih bisa melindungi kita dari sinar UV, Bu? Oke, ya. Tadi ditanyakan kalau misalnya naruh sunscreen di suhu panas gimana Bu? Gitu. Lihat konsistensinya. Nah, itu yang pertama. Berubah atau enggak? Kalau misalnya konsistensinya tetap berarti masih stabil. Tapi ketika konsistensinya berubah misalnya, Bu, dia ternyata lebih cair, berarti sudah rusak gitu. Rusak bukan berarti
bisa aja sediaannya rusak tapi tidak maksimal dalam melindungi sinar UV. Gitu. Jadi misalnya yang tadinya 100% bisa melindungi sinar UV berubah jadi sekitar 60% saja bisa melindungi begitu. Jadi kalau sudah kalian lihat itu konsistensi misalnya belum expired Bu, tapi konsistensinya udah berubah nih, lebih cair nih untuk sunscreen-nya berarti udah otomatis tidak maksimal ya untuk perlindungan sinar UV-nya. Begitu ya, Indri? Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, Bu, nama saya Evelyn Sintolsyanturi dari kelas B. Saya izin bertanya, kalau misalnya ada krim, Bu, berwarna putih, tapi tiba-tiba dia berubah warna menjadi kekuningan atau kecoklatan, itu karena perubahan suhu atau perubahan komposisinya, Bu? Dan apakah krim tersebut masih bisa digunakan karena expirednya itu masih lama? Oke, ya terima kasih ya. Jadi kalau misalnya sediaan krim berubah warna gimana Bu? Itu udah pasti nggak sesuai, udah pasti rusak gitu. Ya, jadi kenapa Bu? Biasanya karena teroksidasi. Berarti dominan di sediaannya itu fase minyaknya gitu. Sehingga lebih mudah tenggik, menguap, makanya dia warnanya udah berubah menjadi kuning. Kalau itu saya udah nggak pakai lagi gitu ya karena udah nggak mungkin udah rusak jadi mau dipakai pun juga nggak akan berkhasiat gitu ya karena udah rusak sediaannya gitu ya Evelyn ya Evelyn Sinta mohon Ya, maaf Bu. ya Baik, ada Bu. lagi Terima kasih, Bu. ya sama-sama ada lagi yang ditanyakan Saya, Ibu. silakan Saya. iya iya boleh boleh tenang Sebelumnya perkenalkan, Ibu, ya nama saya Tila Razita Rahmat dari oke kelas B Umum. Kemarin pada saat dengan dosen Bu Lisna, itu kami ada diberikan tugas suspending agen. Nah, pada saat saya masuk ke suspending agen golongan clay, itu saya cek di buku handbook excipient edisi 5 atau 6 gitu ya, Bu. Nah, ini tuh di golongan clay, dia suspending agennya tuh nggak larut dalam air, tapi dia larutnya dalam pelarut organik. Nah, saat saya cek di Google, contoh dari pelarut organik itu salah satunya ada alkohol. Nah, di pikiran saya, Bu, alkohol itu kan kayak bahaya ya, Bu. Maksudnya bisa berdampak nggak baik. Jadi saya mikirnya ini suspending agen yang ditambahkan ke obat kok malah dicampur dengan alkohol. Emang itu boleh atau enggak ya, Bu? Terima kasih, Bu. oke ya, terima kasih. Jadi gini Atila, jadi ada beberapa bahan yang nggak boleh kita paksakan. Pertama, bahan aktif. Ya, bahan aktif kita nggak bisa paksakan dia bisa larut dalam air misalnya. Ya udah, jadi solusinya gimana? Kita bisa buat sediaan yang lain. Oh, kita nggak bisa buat dalam larutan, berarti kita buat sediaan dalam suspensi. Misalnya, karena sistem suspensi adalah terdispersi. Jadi dia tidak harus dalam larut dalam air, tapi tetap akan memberikan efek terapeutik gitu. Kemudian yang kedua alkohol. Eliksir sudah dijelaskan mengandung alkohol nggak? Ya, jadi uh, kita harus tetap memaksimalkan efek dari bahan aktif yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau memang nggak bisa larut dalam air, misalnya saya mau buat paracetamol 60 mili, tapi ternyata kelarutannya itu dalam air lebih dari 60 mili. Misalnya dalam etanol dia udah 1:7 mili. Otomatis saya harus combine dengan pelarut lain yang bisa bertindak sebagai kosolven atau peningkat kelarutan dari si paracetamol itu. Ya kan? Ya, jadi kalau dikatakan itu berbahaya, Bu, alkohol sebenarnya dia nggak berbahaya asal dalam kadar batas tertentu. Misalnya eliksir. Eliksir itu kan batas maksimalnya adalah 10%. Ya, penggunaan di atas 10% dia tidak direkomendasikan. Kemudian Bu, kalau misalnya dia semi-solid bukan yang mengiritasi atau bagaimana. Kita lihat etanol. Etanol itu ada kadarnya. Jadi kalau misalnya di dalam suatu sediaan dia tidak dalam bentuk 100% etanol, enggak. Ya, jadi misalnya 96% etanol itu aman untuk kulit gitu. Jadi ada kriteria khusus bahan yang dicampurkan gitu. Jadi nggak masalah, Atila selama dia berada dalam kadar yang sesuai gitu. Itu ya Atila ya. Jadi aman aja, nggak masalah alkohol ditambahkan. Oke. Ada lagi?
Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai skincare tuh kalian taruh dalam kulkas itu lebih aman ya, kalau misalnya jangka panjang. Dibandingkan ditaruh di luar, walaupun terhindar dari sinar matahari, Bu, ya. Tapi lebih baik di kulkas. Terutama kalau misalnya sediaan semi solid, ya, busa emulgator, krim dan sebagainya itu penggunaan penyimpanan dalam kulkas itu lebih baik gitu. Oke? Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas